Di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Masih bersama bintang tamu kita malam ini Cinta Laura. Cinta Laura, kita akan langsung pilih box selanjutnya untuk pertanyaan dari panelis. Box nomor berapa? Nomor favorit aku 8. 8. Oke, kita buka. Apa di balik nomor 8? Beauty and Brain. Hai. Wow. Nah, Beauty and Brain kali ini akan membahas seputar karir Cinta Laura. Nah, kita akan mulai dari Abdur terlebih dahulu. Nona Cinta kuliah di Amerika ya? Yes. Kenapa sampai kuliah di sana? Tidak percaya dengan pendidikan Indonesia ya? I love that question. Kampus ini kan banyak. Iya. Ya, kenapa? Waktu masih kecil dulu karena emang ingin masuk universitas yang di ranking top 10 di dunia. Dan karena aku dulu udah pernah tinggal di Jerman dan ingin experience yang baru, akhirnya aku apply di sekolah-sekolah di US. Oke. Oke. Lalu apa yang mendasari waktu itu pilih psikologi dan bahasa Jerman ini? Jadi psikologi itu aku pilih karena aku sempat depresi waktu remaja, umur 14-15 tahun. Mungkin karena aku udah berkarya sejak kecil, banyak orang di sekolah ya ngebully aku secara verbal. Fisik sih untungnya enggak ya, tapi secara verbal dan sosial. Dan itu lumayan parah waktu itu. Apa yang bikin aku lebih kuat daripada remaja-remaja pada dasarnya? Memang sampai tahap ingin mengakhiri hidup? Kind of. Why? Hal terburuk apa yang pernah dialami? Faktornya banyak ya. Pertama emang hidup aku waktu itu nggak sehat dalam arti bangun jam 5 pagi setiap hari, berangkat ke sekolah jam 6, nyampe sekolah jam 7, sekolah dari setengah 8 sampai jam 2.45. Karena aku atlet, latihan basket atau lari jam 3 sampai jam 4, nyampe lokasi syuting jam 5. Nyampe rumah jam 12 malam, ngerjain PR kalau belum selesai sampai jam 1. Jadi tidur tuh baru jam 2, bangun lagi jam 5. That was my life dari umur 12 sampai 16 tahun. Jadi secara fisik emang aku kecapean. Kalau secara sosial, sempat kayak waktu aku misalnya lagi jalan lewat tempat hangoutnya kakak kelas diteriakin kata-kata yang kasar gitu. Atau misalnya ya itu ngerasa sendiri banget. Dan terakhir ya karena dunia online di mana orang-orang mencela cara berbicara aku atau merasa aku gini gitu, aku merasa bahwa oh apa sih salah aku, kenapa aku dibenci banget. Itu mental aku masih kecil ya karena belum ngerti. Aku pikir bahwa aku di-attack oleh masyarakat. Jadi dari masyarakat di-attack, di sekolah merasa sendiri, secara fisik kecapean. Of course, mentalnya kena. But I survived, cause I'm a survivor, I'm gonna make it, I'm not gonna stop. Oke, Bung Hariko silakan. Iya, Mbak Cinta Laura kan duta anti kekerasan terhadap perempuan. Ini ada satu kejadian yang sangat luar biasa 1 bulan ini. Sangat viral, diburu oleh para netizen. Nah ini sekarang itu ada ratusan atau mungkin ribuan remaja di Indonesia itu yang kalau saya bahasakan meninggal digital. Artinya nggak berani keluar rumah, sudah merasa hilang harapannya gitu. Apa pesan dari Cinta Laura? Oke. Aku percaya bahwa saat seorang menjadi korban, mereka layak dilindungi ya. Jadi bukan hak kita sebagai masyarakat untuk ngejudge mereka atau berpikir yang terburuk tentang mereka. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar. Banyak. Jadi apa pesan Cinta Laura sama orang-orang yang punya masalah ini? Ya, kalau punya masalah ini, I'm sorry you have to go through it. Aku minta maaf kamu harus mengalami ini. Tentunya aku harap kamu belajar dari kesalahan ini. Tentunya don't do it again, jangan lakukan lagi. Tapi sadar bahwa kamu bukan orang jahat yang layak dihakimi atau dijatuhkan oleh orang lain. Pasti, kamu bisa bangkit dari ini dan membantu orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke. Silakan Mbak Kania. Boleh? Oh iya. Dengar-dengar Cinta kalau lagi mau mengambil peran itu katanya cukup picky, cukup pemilih. Dan aku sempat nonton series kamu yang Scandal. Oh, thank you. Di situ you chose a role, ya kan, kamu pilih satu peran yang dimana itu peran yang kontroversial tentunya ya. Di sini. Iya, terutama di Indonesia ya, tentunya di masyarakat kita ya kan. Walaupun memang series yang aku ambil Scandal ini sebuah series yang komersil, aku ambil karena aku ingin membuka conversation-nya, membuka perbincangan soal kehidupan gelap atau dunia malam yang ada di dunia ini, yang ada di negara ini, gitu. And aku percaya bahwa sebuah film itu bisa memberikan kritik sosial terhadap apa yang terjadi dalam suatu negara, dalam suatu masyarakat, dan membuka pikiran orang akan apa yang kita harus lakukan ke depannya. Oke. Baik, menarik sekali, semakin menarik ya. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Cinta Laura, kita juga akan menggali lebih dalam lagi di box selanjutnya. Silahkan.
Box nomor berapa, Cinta? Kita nih, akan respon. lihat box yang tersisa. 9 pass. 9. Masih banyak tuh. Play or pass? Pass. Pass. Oke. Yang tersisa lainnya nomor berapa? 4, karena 8 Four. dibagi 2, 4. Nomor 4. Keponya plus 62. Nah ini saatnya Keponya plus 62 ini akan ada pertanyaan dari audiens Cinta. Silakan untuk bertanya. Selain aktif sebagai entertainer, kegiatan Kak Cinta di luar itu apa aja sih? Ya. Jujur, sekarang aku lagi sibuk banget di balik layar. Aku mendirikan 4 perusahaan baru, salah satunya talent management sendiri. Karena misi perusahaan kita sebagai talent management adalah siapapun yang menjadi talent kita harus mau menggunakan platformnya suatu hari saat udah besar untuk menyuarakan isu yang mereka pedulikan. Dan itu boleh apa aja. Aku punya talent yang peduli binatang, jadi mereka akan memperjuangkan hak hewan, hak binatang, sorry. Ada yang memperdulikan lingkungan, jadi dia akan memperjuangkan soal kerusakan lingkungan. Jadi setiap talent aku punya keahlian dan misi mereka sendiri. Dalam arti Rebel Likens bukan hanya sebuah talent management, tapi sebuah manajemen yang ingin membangun pemimpin masa depan, bukan hanya superstar masa depan. Itu pertama. Kedua, ada juga sebuah creative hub yang namanya Rumah Serada Semesta. Rumah di mana kita bisa mendapatkan wawasan dari semesta. Dan ini juga bentuk kecintaan aku terhadap Indonesia. Nggak hanya misalnya menggunakan batik atau memadukan sesuatu yang tradisional dengan modern, tapi dari nama, dari bahasa yang terdiri dalam creative hub ini semuanya dalam bahasa Sanskerta. Ketiga, ada juga channel digital platformku namanya Puella, sebuah channel yang ingin aku jadikan digital platform di mana anak muda bisa bertukaran pikiran tentang isu-isu sosial yang ada yang jarang dibicarakan pada umumnya. And last but not least, ada juga sebuah bisnis F&B yang aku dirikan di Bandung yang lagi-lagi misinya adalah membuka lapangan kerja bagi orang-orang di second cities, tapi juga mengajarkan anak muda bahwa ramah lingkungan itu penting. Jadi kita nggak menggunakan plastik, semuanya environmentally friendly. Ya, menarik sekali Cinta. Wow, menyebutkannya saja itu butuh energi ya, karena saking banyak dan sangat inspiratif sekali. Sebelum ke pertanyaan kedua, saya ingin komentar dari Kang Maman terkait dengan aktivitas selain acting dari Cinta Laura ternyata banyak banget. Sosok ini kan langka juga ya, Kang Maman. Kang Maman bagaimana melihat? Saya terpesona ketika bicara tentang skandal tadi karena saya 2 tahun hidup dalam sindikat perdagangan manusia ketika bikin skripsi. 12 orang meninggal di depan mata saya. Tapi yang lebih menantang saya adalah kami tahu tentang Sukarseno Foundation. Saya cuma berharap kamu tidak cuma jadi pahlawannya anak-anak Gunung Salak, tapi juga anak-anak Gunung Bawakaraeng, Gunung Sumbing, Gunung Slamet, yang juga ribuan. Salah satu tantangan terbesar adalah kamu gak suka masuk partai politik. Tapi untuk membesarkan ini kamu mungkin saya tantang untuk bikin partai politik yang namanya Partai Cinta Indonesia. Kami akan dukung berdua. Supaya Kenapa harus berdua? Sukarseno Foundation itu bisa jauh lebih besar dampaknya dari sekedar Valen. dikasih salah. Valen silakan. Valen punya hak bicara, silakan. Kamu percaya kan bahwa ada laki-laki yang berperspektif gender kan? Of course. Nah, tuh. Partai Cinta Indonesia benar menjadi anggotanya mau, Valen? Actually, loh kalau emang untuk Indonesia saya sih asal bukan di dalam partai politik saya mau lah yang lain. Begitu ini jadi partai politik, ya. Ketika Oke. menyebut partai cinta kan nggak harus. Ya karena semua itu kalau pakai cinta itu biasanya hasilnya akan maksimal. Yes. Makanya aku mau nanya, Cinta Laura nih sebenarnya juga bisa jatuh cinta nggak sih? Karena dulu dibully, dulu dibully punya mental health issue. Akhirnya balas dendam positifnya tuh sekolahnya tinggi, terus kemudian karirnya bagus, pemikirannya matang. Terus cowok yang kayak gimana yang bisa akan Menaklukkan. ya jangan sampai menaklukkan deh, tapi yang akan pasti aku yakin Cinta pasti tipikalnya kan yang pasti harus selevel dong, gitu kan dalam arti pemikiran dan lain sebagainya. Nah itu I'm not gonna lie, sepanjang hidup aku mencari pasangan tuh memang sebuah struggle. cinta tuh. It's hard. Aku yakin ada seseorang di luar sana buat aku. Dan sekarang pun aku dalam relationship yang bisa dibilang membuat aku bahagia. Cuman untuk cewek-cewek di luar sana yang mungkin mirip dengan aku atau mungkin punya masalah settling down, jangan terburu-buru. Hidup itu panjang.
Dan satu-satunya misi kita dalam hidup bukan hanya untuk berkeluarga. Banyak sekali yang kita bisa lakukan buat orang lain, buat keluarga kita, siapapun itu. Misalnya kenapa ditanya aku kenapa belum settle down, belum lebih serius. Karena apapun yang terjadi, aku ingin sesosok laki-laki suatu hari yang sangat mengerti aku, sangat mensupport aku, dan tidak merasa terintimidasi oleh kesuksesan aku. Dan seringkali itu terjadi. Oke, tantangan. Sudah banyak yang